Halo, ini Kak Ica. Tadi udah mendengarkan penjelasan dari Kak Putri. Lanjut ke analisis yang F. Apa makna demam hilang timbul paling tinggi sore hari dan kembali normal pada pagi hari? Nah, ini maknanya itu termasuk demam tipe intermittent, di mana artinya demam yang suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam sehari. Jadi ada peningkatan suhu, kemudian pada satu hari, kemudian ada penurunan suhu juga sampai normal dalam beberapa jam dalam satu hari itu. Nah, pada kasus ini diketahui bahwa demam hilang timbul paling tinggi sore hari dan kembali normal pada pagi hari. Berarti ini termasuk dalam tipe demam tipe intermittent. Kemudian yang G, apa saja macam-macam malaria? Nah, macam-macam malaria itu ada 3. Yang pertama malaria tropika. Nah, malaria tropika ini disebabkan oleh Plasmodium jenis falciparum. Kemudian kalau yang kedua, malaria Thracianagina atau benign tertian malaria itu disebabkan oleh Plasmodium vivax. Nah, biasanya ini bersifat dorman atau hipnozoid. Selain itu juga ada Plasmodium ovale. Jadi bedanya sama yang Plasmodium yang lainnya kayak Falciparum sama malaria atau Knowlesi, itu Plasmodium vivax dan ovale itu bisa bersifat dorman di hepar. Jadi bisa dorman itu maksudnya bisa diam dulu, kemudian beberapa bulan hingga beberapa tahun kemudian akan muncul sendiri ketika sistem imun seseorang itu turun. Kemudian lanjut yang H, apa saja macam-macam plasmodium? Ada 5 macam plasmodium, tetapi yang paling sering itu ada 4. Yang pertama itu Plasmodium falciparum yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum itu sendiri. Nah, gejala demamnya itu timbul gejala demam yang intermittent dan juga dapat continue. Kemudian ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini gejala demamnya berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Jadi misalnya ini demam, kemudian ada 2 harinya bebas demam, kemudian demam lagi. Kemudian ada yang ketiga itu Plasmodium ovale. Nah, Plasmodium ovale itu manifestasinya bersifat lebih ringan dan pola demamnya seperti malaria vivax. Kemudian ada Plasmodium malariae. Nah, ini gejala demamnya berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Tadi kan yang vivax 2 hari itu interval bebas demamnya. Yang ini 3 hari misalnya demam, kemudian ada 3 hari dalam suhu normal, kemudian bisa demam lagi. Lalu yang kelima yaitu Plasmodium knowlesi. Nah, gejalanya itu hampir mirip malaria falciparum. Jadi di antara kelima Plasmodium ini yang paling berat atau yang biasanya gejalanya yang paling yang paling berat itu Plasmodium falciparum. Jadi ada gambar. Nah, ini perbedaan dari ini cuma 4 ya, karena biasanya Plasmodium knowlesi itu jarang. Jadi 4 macam Plasmodium itu dikriteriakan berdasarkan 5 kriteria dari infected RBC-nya atau sel darah merahnya yang terinfeksi, kemudian bentuk ring, kemudian tropozoitnya, skizon dan juga gametosit. Nah, di sini Plasmodium vivax itu sel darah merah yang terinfeksi lebih besar dan juga bentuknya lebih bulat. Kemudian ringnya itu seperti ini, bisa dilihat lebih besar dan juga bulat. Kemudian ringnya itu sepertiga dari eritrosit itu sendiri. Lalu tropozoitnya ditemukan Schaffner dots. Ini gambarnya Schaffner dot. Pokoknya ini bisa dilihat ketika kita melakukan apusan darah. Lalu ini gambaran skizonnya dan juga gametositnya. Ini bentuk dari gametosit dari Plasmodium vivax. Kemudian Plasmodium ovale itu eritrosit yang terinfeksinya juga bentuknya lebih besar dan oval. Lalu ringnya itu lebih sepertiga juga dari size eritrosit. Lalu malaria pigmentnya pada Plasmodium ovale itu di sini ditulis Schaffner dots, tapi juga ada yang beberapa sumber bilang itu James dot. Lalu ini bentuk skizonnya dan ini gametositnya. Lalu ada Plasmodium malaria dan falciparum. Nah, eritrosit yang terinfeksinya bentuknya itu normal, bentuk dan juga ukurannya normal. Jadi nggak ada pembesaran dan juga nggak ada
kelainan bentuk dari eritrositnya. Nah, yang Plasmodium malaria ringnya itu atau cincinnya itu sepertiga juga dari eritrosit, tapi kalau Plasmodium falciparum itu ada khas sendiri multiple rings atau double rings. Kemudian kalau misalnya pada Plasmodium malaria itu ditemukan khasnya itu ditemukan Zeeman dots. Lalu kalau misalnya Plasmodium falciparum itu ada Maurer dots atau Maurer clade. Nah, jadi kalau misalnya ini bedanya secara parasitologi ya kayaknya. Pokoknya dari apusan darahnya ini yang membedakan keempat Plasmodium penyebab malaria itu sendiri. Terus lanjut ke analisis yang I, apa saja macam-macam siklus hidup Plasmodium. Jadi siklus hidup Plasmodium itu dibagi atas dua, ada yang di nyamuk, ada juga yang di manusia. Nah ini sudah kakak buat teorinya agak panjang, jadi kakak jelasin lewat gambar aja. Nah ini merupakan gambar atau skematik dari siklus hidup Plasmodium. Jadi itu mulai dari siklusnya di tubuh manusia. Nah di tubuh manusia itu ada dua stage dari human liver atau yang berada di liver atau hepar. Lalu ada juga di human blood stage atau yang di eritrosit. Nah di human liver stage ini disebut juga exoerythrocyte cycle. Nah jadi dari gigitan nyamuk ini enggak fokus. Dari gigitan nyamuk, di mana nyamuk itu kan ujungnya itu atau jarumnya itu kan ketika menggigit manusia itu akan menghisap dan juga menyedot darah dari tubuh manusia. Nah, ketika menyedot darah manusia itu kan pasti air liur dari nyamuknya itu bakal masuk ke dalam aliran darah manusia juga. Nah, di dalam air liur itu mengandung sporozoid yang sporozoid Plasmodium yang bakal yang menyebabkan malaria. Nah, jadi ketika sporozoid ketika nyamuk itu menggigit, kemudian sporozoid akan masuk ke aliran pembuluh darah, lalu dengan bantuan aliran pembuluh darah akan masuk ke sel liver atau sel-sel hepatosit. Nah, di sel-sel hepatosit. Kemudian pada sel hepatosit sporozoid ini akan menginfeksi sel hepatosit dan berubah menjadi tropozoid. Nah, di dalam sel hepatosit ini juga tropozoid akan berubah menjadi merozoid. Nah, merozoid itu bakal banyak dan berkembang terus dan berkumpul menjadi satu yang disebut dengan skizon. Nah, jadi skizon itu sebenarnya kumpulan-kumpulan dari merozoid. Kemudian skizon itu nantinya bakal ruptur atau pecah dan keluar melalui pembuluh darah manusia lagi. Nah, jadi ini merupakan fase dari atau stage dari human livernya atau dari heparnya. Ini termasuk darah exoerythrocyte cycle, di mana exo artinya luar, erythrocyte berarti di luar pembuluh darah. Siklus Plasmodiumnya di luar pembuluh darah. Kemudian ketika skizon dari hati tadi pecah atau ruptur, kemudian masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah dia akan menginfeksi sel darah merah manusia. Nah, di sel darah merah manusia tadi skizon-skizonnya ini bakal masuk ke dalam eritrosit dan membuat siklus lagi dari tropozoid. Ketika masuk ke dalam eritrosit itu tropozoid akan bersiklus lagi dari tropozoid. Nah, ketika masuk ke dalam eritrosit menjadi imatur tropozoid. Nah, imatur tropozoid ini bakal berkembang lagi di dalam eritrosit menjadi imatur tropozoid, lalu menjadi skizon lagi atau kumpulan dari merozoid. Lalu skizon ini bakal pecah dan menyebabkan ruptur itu pecah ya, artinya berarti skizon ini ruptur sehingga eritrositnya juga ikut ruptur. Nah, jadi eritrositnya juga bakal berkurang dan begitu juga dengan Hb-nya. Makanya di kasus ini jadi anemia hemolitik. Anemia hemolitik itu anemia yang gara-gara sel darah merahnya itu
litik atau pecah kayak gitu. Terus selain juga dari kan tadi imatotropozoidnya jadi matotropozoid tuh. Nah, selain jadi matotropozoid, dia bakal juga jadi gametosit. Nah, gametosit itu terdiri dari betina dan juga jantan. Betina dan juga jantan. Pokoknya ini sel gametnya atau fase dari seksual dari plasmodium itu sendiri. Nah, gametosit yang betina dan juga jantan ini bakal beredar di dalam darah, dan ketika nyamuk menggigit, nah balik lagi sini, nyamuk menggigit selain memberikan atau menginfeksi manusia dengan sporozoidnya, dia bakal menghisap gametosit yang betina dan juga jantan. Kebalik, ini yang jantan dan juga betina ke dalam lambung nyamuknya lagi. Nah, ketika sudah masuk ke dalam lambung nyamuk, dia bakal membentuk zigot. Ya, karena gametosit kan, ketika gametosit bertemu itu menjadi zigot di dalam lambung nyamuknya. Kemudian zigot itu akan menjadi ookinet namanya. Nah, kemudian ookinet ini bakal menembus dinding lambung nyamuk menjadi ookista. Ookista ini bakal ke air liurnya si nyamuk, lalu si ookista ini bakal ruptur dan merilis sporozoid lagi. Nah, balik lagi ke sini. Sporozoidnya yang dari air liur, ketika nyamuk Anopheles betinanya menggigit, bakal menginfeksi lagi. Jadi itu stage-nya. Jadi kalau misalnya di manusia itu ada 2 stage, liver stage dan juga blood stage. Nah, kalau liver stage itu exoerythrosit, berarti siklus yang di luar eritrosit. Nah, kalau misalnya di human blood stage itu siklus yang di dalam eritrosit. Berarti siklusnya itu berada di dalam sel darah merah. Ini stage dari nyamuknya. Oh ya, nyamuknya itu nyamuk Anopheles betina vektornya. Jadi malaria ini disebabkan oleh termasuk dari jenis penyakit vector-borne disease atau penyakit yang diperantari oleh vektor. Nah, vektornya dari malaria itu adalah Anopheles betina, khusus malaria. Oke, lanjut ke analisis kedua, itu Tuan Andi juga mengeluh badan terasa lemah, wajah tampak pucat dan mata tampak kuning. BAK berwarna kuning dan jumlahnya sedikit. Tuan Andi sebelumnya baru pulang mengunjungi keluarganya di Bangka 12 hari yang lalu. Yang A, apa makna Tuan Andi juga mengeluh badan terasa lemah, wajah tampak pucat dan mata tampak kuning? BAK berwarna kuning dan jumlahnya sedikit. Ini maknanya merupakan gejala klinis dari penyakit malaria akibat proses infeksi plasmodium di dalam tubuh manusianya itu. Kemudian bagaimana mekanisme badan terasa pegal, wajah pucat dan mata tampak kuning. Nah, sini kakak sudah buat sih. Nah, ini ada patofisiologinya kayak skematik. Nah, kakak jelasin dari awal. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kan dari vektornya itu nyamuk Anopheles betina menghisap darah, kemudian sporozoidnya akan masuk ke pembuluh darah, akan menginfeksi sel-sel hepatosit di hepar dan menjadi tropozoid. Nah, di hepar itu tropozoid ini akan bermultiplikasi secara aseksual menjadi merozoid yang disebut dengan skizon. Nah, kemudian merozoid ini atau skizonnya ini bakal pecah dan kembali ke pembuluh darah, lalu masuk ke eritrosit, bermultiplikasi lagi dan menyerang eritrosit. Nah, eritrositnya pecah gara-gara skizonnya pecah juga. Nah, ini ketika eritrosit pecah itu disebut dengan anemia hemolitik pada malaria. Jadi inilah mengapa pada malaria itu hintnya kemarin anemia hemolitik, karena eritrositnya pecah akibat infeksi dari atau multiplikasi dari stadium-stadium dari plasmodiumnya. Nah, kemudian merozoid ketika eritrositnya pecah, otomatis merozoidnya bakal keluar dan menginfeksi via pembuluh darah lagi kan. Lalu terjadi inflamasi. Nah, inflamasi ini bakal adanya sel-sel limfosit yang bakal membuat kompleks dari antibodi dan juga antigen dari plasmodiumnya, lalu melepaskan pirogen endogen. Pirogen endogen ini bakal menghasilkan mediator inflamasi, kemudian bakal mengeluarkan prostaglandin E2 di hipotalamus. Nah, prostaglandin E2 ini yang bakal
meningkatkan set point suhu tubuh di hipotalamus, sehingga set point suhu tubuh normal yang seharusnya normal itu bakal meningkat